Fajar nih, dan dalam segmen kali ini kita akan mengulas ya kira-kira preferensi investasi dari seorang Raffi Ahmad seperti apa sih. Langsung aja kita tanya ya. Raffi lebih pilih investasi emas atau properti? Sebenarnya nggak ada pilihan di situ, bisa. Antara dua ini lebih pilih mana? Properti atau emas? Ya. Sebenarnya aku dua-duanya nggak main, cuman properti lah. Oke. Kalau nggak main tapi seorang Raffi tahu banyak gitu yang tahu kalau bisa rumah itu banyak gitu. Nah, menganggap properti itu sebagai investasi atau bukan sih sebetulnya? Sebenarnya bisa dijadikan membeli, tapi aku sendiri membeli aja. Beli aja diemin. Jadi bukan aku sengaja mau beli untuk aku jual lagi. Kalau properti itu biasanya aku beli, ya udah aku simpen sampai nanti harganya naik, ya udah. Jadi nggak pernah, jarang banget, aku bukan bisnismen di properti gitu. Ya. Terus kalau misalnya dari properti sendiri, kita masih bahas properti ya. Udah ngerasain belum sih sebenarnya cuan? Karena kita ketahui bahwa dulu beli rumah di Andara gitu kan, mungkin dulu harganya masih berapa sih, tapi sekarang kan udah ada tol, kemudian juga pasti harganya juga udah naik gitu. Nah, sebenarnya dulu beli harga rumahnya kira-kira di kisaran berapa, dan sekarang keuntungannya nih kalau dijual nih? Banget. Kalau untuk masalah rumah, ya itu dia, aku dulu beli rumah pertama ada bangun di daerah KS Tubun, di Lebak Bulus, sama di sini, di Andara. Sama ada beberapa juga sih di BSD dan lain. Tapi karena memang niatnya aku bukan investasi, emang beli buat aku simpen. Tapi semua jadi pada naik semua, karena memang naiknya ya lebih dari 5 tahun. Kayak contoh di rumah di Lebak Bulus, dulu aku punya, itu beli rumah yang pertama. Maksudnya kalau yang di KS Tubun tuh, tanah nenek saya tuh saya bangun rumahnya. Tapi itu pun naik. Tapi kalau yang di Lebak Bulus dulu beli 300 meter, dulu beli 2M, 2,4 M. Sekarang harganya di situ ya 300 meter udah 8 M-an kisaran. Jadi kita udah naik, itu udah naik 4 kali lipat. Rumah ini nih, rumah Andara ini dulu yang ini tuh 1000 meter yang pertama ini ya udah sama isi-isinya. Bukan sama isi-isinya, maksudnya udah sama tapi belum marmer dan lain-lain lah. Ya dulu 1000 meter itu di 7 M lah. Sekarang ya dulu nggak, masih sekarang di sini sama bangunannya tuh udah 30 juta, 25 juta sampai 30 juta per meter. Jadi ya memang naiknya udah 300% semua rata-rata sih. Jadi nggak sengaja. Itu di BSD ambil. Kemarin tuh ada satu rumah harga pre-launchingnya berapa, sekarang udah naik lagi 200%. Cuman memang aku sama sekali nggak berinvestasi niatnya. Ya, tapi kalau investasi yang buat aku yang paling berharga ya investasi diriku sendiri. Karena aku kerja menggunakan badanku sendiri. Ya. Karena awalnya aku sebagai entertain, jualannya ya jualan skill dari diri sendiri. Maksudnya gimana kita, entertainer ini kan kita menghibur. Ya, betul. Ini bukan artis sebenarnya. Aku tuh gimana caranya ketemu orang, ya udah kita hibur dia, on cam, off cam, ya udah kita hibur aja orang dengan caranya kita. Ya, jadi investasi yang paling, menurut aku yang paling termahal itu adalah investasi diri kita sendiri dulu, supaya diri kita itu menjadi lebih skill, ability-nya naik lah. Tapi tadi menarik ya, maksudnya nggak niat investasi aja, tapi emang rezekinya sultan sih ya. Emang nggak sengaja, dulu di rumah ini, ini dulu tempat juga. jin buang anak, maksudnya kayak tanahnya kecil, sekarang ada tol udah naik ya 4 kali lipat, pastinya. Jadi cuman itu, aku memang nggak pinter, orangnya nggak sabar. Aku tuh bukan orang yang tahun depan 2 tahun lagi naik, nggak bisa. Kalau aku tuh, kalau untuk bisnis mendingan aku cari bisnis yang memang ada hitung-hitungannya cepat di depan. Jadi kalau untuk properti bagus untuk investasi, tapi aku tidak pernah menjadikan ini untuk bisnis. Jadi untuk benar-benar invest saja. Sama halnya dengan emas. Kayak nggak tahu Gigi main emas, atau kalau aku nggak main emas sama sekali. Nah, tadi cuannya asal cepet gitu kan. Nah, kalau misalnya ngomongin cuan cepet, lebih pilih saham atau kripto? Sejujurnya aku belum terlalu main dua-duanya. Gigi tuh main. Aku tuh orang yang termasuk konvensional, tapi aku orangnya digital banget. Tapi untuk saham baru turun, baru aku main. Ya saham juga lumayan cepat, tapi aku baru banget turun. Kalau kripto aku baru mau main, cuman anak-anak kantor semua udah pada main kripto. Tapi tunggu Ran sebentar lagi akan bikin. Tapi ini kita tahan dulu ya sampai segmen terakhir ya. Nanti kita akan bahas soal nanti visionnya dari Rans Entertainment seperti apa. Tapi kalau misalnya kita balik lagi soal cuan gitu kan. Tadi dibilang bahwa belum terlalu main gitu kan. Tapi udah pernah belum sih merasakan cuannya dari saham? Udah. Aku kemarin saham untungnya bisa 300% juga. Emang rezeki. Aku tuh rezeki. Jadi gini, kalau emang rezeki juga belajar, tapi aku tuh orangnya selalu mencari yang low risk apapun itu. Jadi kalau misalnya ada bisnis baru, tergantung yang ngajakin ya. Kalau yang ngajakinnya punya portfolio baik ataupun
ada success story, pasti aku ikut. Tapi kalau yang ya untuk bisnis ya, bukannya kita pilih-pilih. Kalau teman aku nggak pilih-pilih sama sekali. Tapi kalau untuk masalah bisnis, aku pasti cari itu. Oke, nah kalau milih sahamnya nih ya bisa sampai cuan 300% begitu. Apakah memang melihat fundamentalnya atau melihat isunya yang lagi tren atau justru udah mulai belajar-belajar gitu kan lihat chartnya gimana? Nomor satu fundamental dulu, itu paling penting. Setelah itu juga, ya kita juga harus pinter-pinter juga sih. Duduknya ngeliatinnya juga harus pinter-pinter juga. Aku juga baru banget belajar saham, sekarang juga mau belajar ke kripto. Cuman ya memang itulah, kita harus bisa beradaptasi dengan zaman. Zaman dulu mana bisa. Ada saham, ada kripto, nggak ada. Sekarang belum lagi ada NFT, belum lagi ada yang lain-lain. Jadi memang kita paling penting itu beradaptasi dalam keadaan apapun. Oke, pilih saham-saham yang fundamentalnya bagus atau maksudnya blue chip ya atau gorengan? Aku sih yang fundamentalnya bagus. Oke. Kalau yang gorengan juga it's okay, tapi main cepet aja. Itu dia, pokoknya semua ya Semuanya kita dijabanin, mainin pokoknya aja, yang nggak apa-apa. bisa menghasilkan cuan gitu. Nah tapi kalau misalnya ngomongin soal investasi ya, kadang kan banyak juga orang yang menganggap kalau misalnya mobil mewah, terus tas-tas branded, ini kan adalah sebuah investasi. Kalau seorang Raffi begitu melihatnya, apakah mobil-mobil mewah ini adalah investasi? Ada tanda kutip. Sebenarnya mobil-mobil mewah yang klasik bisa juga, pinter-pinternya sih sebenarnya. Ada dua investasinya. Investasi untuk lifestyle, investasi untuk tabungan. Contoh, misalnya banyak juga mobil-mobil yang kalau kita taruh, kita ngerti rare items mobil, motor yang memang akan naik, ya kita bisa simpan itu. Sama halnya dengan beli rumah sebenarnya. Jadi kita nggak bisa beberapa bulan naik, itu nggak bisa. Ada mobil-mobil aku juga yang ya yang naik turun atau yang stay ataupun yang naik juga ada. Cuman juga ada salah satu investasi lifestyle. Maksudnya kalau misalnya apalagi ya entertain ataupun social life, kita menggunakan barang itu investasi buat diri kita, maksudnya di life sosialnya bagus. Kadang juga perlu juga seperti itu. Tapi kalau udah ya dulu ya waktu kita masih muda berpikir seperti itu. Tapi ya sekarang udah umur segini, aku juga udah nggak mikirnya ke sana. Bener-bener kita lebih bijaksana lagi untuk menentukan investasi mana yang baik dan tepat. Jadi untuk mobil, motor, tas itu investasi diri sendiri sih sebenarnya. Kitanya senang menggunakan itu, kitanya happy, ya itu lebih bagus juga gitu. Oke, tapi kalau melihat koleksi mungkin tasnya Gigi gitu kan, melihatnya investasi atau bukan? Investasi juga, dan Gigi tuh pinter juga. Dia setiap kali mau beli tas ini atau tas ini, dia either yang ini dia jual ataupun yang ini dia pinter juga. Kalau tas-tasnya dia dikumpulin sih, wah mobil Lamborghini gue 2 kali itu. Terakhir, tertarik nggak sama NFT? Tertarik dong. Lagi belajar, tunggu ini. Pokoknya semuanya Tungguin. semuanya menghasilkan cuan, pokoknya diembat ya oleh seorang Raffi Ahmad. Tungguin. Oke, dan jangan kemana-mana karena nanti The Journey akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Rans itu adalah family market yang memang lifestyle, Turunannya entertainment, banyak. sport, seperti itulah kita bikin. Nah, targetnya nih untuk IPO di tahun 2022 ini kah? Ya, Atau kita kapan? berdoa. Kali itu kita berdoa pengennya sih, tapi kan kita kencangkan fundamentalnya dulu. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.